Saudara, kita bertemu kembali dalam PA Online. Saat ini kita akan berbicara tentang kesabaran, diambil dari Matius 13, 24 sampai 30, 36 sampai 43. Saudara, ada pepatah Jawa yang mengatakan, sabar kuwi subur. Sopo sabar bakal subur, sabar iku gede wekasani. Pepatah ini ingin mengatakan bahwa kesabaran itu memiliki nilai positif. Sabar adalah sikap tenang, tidak bernafsu, tekun menghadapi segala situasi. Kesabaran merupakan sikap untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan. Kesabaran akan teruji oleh situasi sekitarnya. Misalnya, kesabaran Daud menghadapi masalah, kesabaran bangsa Israel ketika dibuang ke Babel, mereka harus bersabar terhadap Allah-Allah lain yang ada di Babel itu. Bahkan dalam perjanjian baru, kesabaran murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari diuji untuk hidup toleran, adil, taat, penuh pengampunan, tekun di tengah dunia yang tidak adil. Namun saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, kami ingin belajar tentang Injil-Mu terkait dengan kesabaran dalam situasi terkini saat ini. Berkati pembahasan PA ini, berkati kami semua, sehingga kami tidak hanya sekedar teori bersabar, tetapi kami bisa mempraktikkan kesabaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di tengah penindasan dan situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan menghendaki Israel tetap bertekun dan bersabar terhadap kejahatan. Bertekun dan bersabar bukan berarti diam atau tidak melawan kejahatan, melainkan tetap tenang melawan kejahatan. Bersabar berarti tidak terprovokasi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itulah yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ilalang dan gandum.
Di dalam bacaan Matius 13 tadi, tukang kebun usul kepada si pemilik kebun bagaimana jika ilalang itu dicabut. Karena bagi dia ilalang itu akan merugikan gandum. Tetapi fakta saudara, ketika ilalang dan gandum itu bertumbuh, sulit dibedakan mana yang ilalang, mana yang gandum. Dan mereka baru bisa dibedakan ketika berbuah. Namun, pada saat berbuah, akar ilalang dan akar gandum menjadi satu, saling terkait. Sehingga ketika ilalang ini dicabut, otomatis akan mencabut gandum. Itulah sebabnya orang Yahudi menyebut ilalang sebagai gandum haram atau gandum palsu. Gandum dan ilalang memang sulit dipisahkan. Dan oleh Tuhan Yesus, kedua-duanya diambil sebagai perumpamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Ia yang menabur benih yang baik, si jahat menabur benih semacam ilalang yang sukar dibedakan dengan biji baik yang ditaburkan oleh Yesus. Perumpamaan ini ingin menyoroti sikap yang benar tentang penerimaan yang bermacam-macam terhadap Yesus. Panenan ayat 30 adalah lambang penghakiman terakhir. Dengan perumpamaan ini merupakan nasihat untuk bertahan, tetap bersabar hingga Allah sendiri yang memutuskan mana yang dipilih pada akhir zaman. Itulah sebabnya ayat 28, 29 para murid diminta agar tidak memaksakan kehendak melenyapkan mereka yang memusuhi Yesus. Sebab yang berhak menyingkirkan musuh Yesus adalah Tuhan sendiri. Dan ini nampak di dalam ayat 36 sampai 43. Ketika para murid datang bertanya tentang makna perumpamaan ilalang, menurut Yesus, orang yang menaburkan benih gandum adalah Yesus sendiri. Yesus menaburkan benih gandum di ladang atau di dunia ini. Benih yang baik adalah mereka yang percaya, sedangkan ilalang adalah si jahat. Musuh yang menaburkan ilalang adalah iblis. Dan mereka akan diadili pada waktu penuaian, yaitu pada akhir zaman. Ilalang akan dikumpulkan, dibakar sebab tidak berguna. Sedangkan gandum adalah orang yang percaya. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin mengatakan yang berhak menghakimi adalah Allah sendiri. Hanya Allah yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bersabar terhadap kejahatan yang ada di dunia ini. Lantas, sejauh mana kesabaran itu? Kesabaran tidak dibatasi oleh ambisi, oleh nafsu, menyalahkan pihak lain, menghakimi, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, hidup dengan sabar tidak mudah. Untuk mewujudkannya, perlu ketekunan dalam doa dan pengharapan pada Tuhan. Dengan pengharapan akan membuat kita yakin pada akhirnya Tuhan yang akan mengalahkan kejahatan. Maka tepatlah kata Rasul Paulus dalam Roma 8 mengatakan, sabarlah dalam segala hal dan tetaplah memiliki pengharapan pada Tuhan. Amin. Demikian saudara penjelasan singkat dari saya. Mari
kita bersama-sama akan masuk ke dalam ruang diskusi. Silakan jika ada yang bertanya, menjawab, atau apapun, kita masuk dalam diskusi. Saya tunggu.